Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Merangsong, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Merangsong, serta Bapak Ibu Guru dari SD lain yang kami hormati pula. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat-Nya pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di ruang virtual ini dalam keadaan sehat. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa digolongkan menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaat. Amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan support dari segala macam, dari segi sarana prasarana dan lain sebagainya, sehingga saya dapat lancar dalam mengikuti kegiatan Diklat Pendidikan Guru Penggerak ini. Terima kasih yang setulus-tulusnya juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru semua yang berkenan hadir dalam ruang virtual ini dalam rangka pengisian 4 budaya positif, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Momen ini Bapak Ibu Guru adalah momen aksi nyata kami dalam modul 1.4. Baik Bapak Ibu Guru, selanjutnya sebelum kita pada inti yaitu pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif, kiranya Ibu Kepala Sekolah berkenan memberikan sambutan. Kami persilahkan. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sangadah selaku calon guru penggerak dari SD 2 Merangsong, serta Bapak Ibu Guru serta guru SD 2 Merangsong yang saya hormati pula. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan nikmatnya pada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Merangsong. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, kita bersama mengikuti kegiatan diklat yang diadakan di sekolah. Oleh karena itu, mari kita dukung untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya,
juga bermanfaat bagi SD 2 Brangsong. Untuk kegiatan ini semoga dapat berjalan lancar dan dapat kita ambil manfaatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Sangadah selaku calon guru penggerak angkatan 2011. Itu saja yang bisa sampaikan saya. Saya akhiri akhirul kalam bila taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas sambutannya Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih juga untuk doanya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua secara pribadi maupun untuk sekolah kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, masuk pada acara inti yaitu pengimbasan modul 1.4 budaya positif, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya Sangadah, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Merangsong. Kemudian Ibu Siti Rohayati sebagai pengajar praktik kami dan Bapak Edi Eko Sunarno selaku fasilitator. Salam dan bahagia, selamat datang Bapak Ibu hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Adapun tujuan diseminasi budaya positif hari ini adalah yang pertama berbagi konsep budaya positif, yang kedua adalah berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu, tentunya sebelum kita berbicara tentang penerapan budaya positif, tentu kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat terkait apa itu budaya positif? Monggo yang ingin menyampaikan pendapat bisa raise hand atau menyampaikannya di kolom chat box. Ya, Ibu Sri, monggo. Oh, terima kasih. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya melalui chat box. Kami persilakan. Budaya positif Baik, kalau itu tidak, ya. Monggo Ibu. Budaya positif itu adalah yang setiap hari kita lakukan kegiatan yang baik. Contohnya, contoh itu adalah misalkan setiap hari anak-anak mengucapkan salam pada Bapak dan Ibu guru, itu merupakan contoh dari budaya positif. Kemudian anak-anak sebelum masuk ke kelas, anak-anak berbaris, itu juga merupakan budaya positif yang kita lakukan. Nah, di antaranya ini yang sebagian kecil, karena kalau dari temanya mengenai kedisiplinan, pastinya anak-anak berangkat ke sekolah sebelum jam masuk, itu ya, itu di antaranya itu. Itu saja Bapak Ibu, di antaranya contoh. Terima kasih sekali Ibu, pengertian yang tepat sekali menggambarkan tentang budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai, keyakinan universal, dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Budaya positif diawali dengan perubahan teori kontrol. Hal ini sesuai sekali dengan apa yang tadi disampaikan Ibu Kepala Sekolah, bahwasanya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita terapkan di sekolah. Nah,
Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menerapkan dan menguatkan budaya positif tersebut agar tertanam budaya positif di sekolah kita. Nah, upaya awal dalam menumbuhkan budaya positif tentu dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Baik, Bapak Ibu, adapun yang akan kita sampaikan dalam momen virtual ini yaitu tentang konsep budaya positif. Di sini ada 6 topik yang akan kita sampaikan, yang akan kita bahas bersama, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol. Terima kasih. Kami lanjutkan kembali, Bapak Ibu. Melanjutkan tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, selanjutnya adalah uji teori kontrol, gitu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tugas Bapak Ibu semua sebagai A. A adalah Anda. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Cobalah Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas saya sebagai B, saya adalah rekan panjenengan semua. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bapak Ibu, jika dipraktikkan, Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Nah, kalau saya coba untuk merayu, monggo Mbok silakan dibuka tangannya begitu, memberi iming-iming, menghardik, dan semua mengintimidasi, memarahi. Kira-kira kalau sesuatu itu memang sangat berharga bagi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan melepaskan genggaman tangan Bapak Ibu semua? Tidak. Monggo silakan yang ingin berpendapat. Bu Dia silakan. Gimana Tidak, Bu Bu, Dia? karena Apakah Bu yang Dia ada di akan genggaman melepaskan genggaman tangan Bu Dia? Tidak, Bu, karena yang ada di genggaman saya itu menurut saya sangat berharga. Jadi tidak ada orang lain yang boleh mengetahui atau memintanya. Oh gitu. Berarti sesuatu, walaupun saya memberi iming-iming akan saya kasih hadiah uang 1 miliar, gimana Bu Dia? Tidak boleh. Tetap tidak boleh? Tidak bisa, nggih? Nggih, baik. Oke. Berarti Bu Dia sangat kuat memegang prinsip, nggih, dan apa yang terjadi di sini Bapak Ibu? Nah, apakah Bu Dia membuka genggaman tangannya atau tidak? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa, nggih, Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Jawaban boleh disampaikan melalui chat box jika Bapak Ibu ingin menjawabnya, selain dengan raise hand. Baik, kesimpulannya adalah bahwa yang bisa membuka kepalan tangan tersebut yaitu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri. Nah, teori kontrol dapat kita gunakan ketika menghadapi murid kita di sekolah. Nah, teori kontrol ini disampaikan oleh William Glasser. Teori ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Makna kontrol sebelumnya adalah bahwa guru itu memiliki ilusi bisa mengontrol muridnya. Kemudian guru
penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Namun ini adalah miskonsepsi nggih Bapak Ibu. Eh, untuk menimbulkan budaya positif, maka kita harus merubah paradigma kita yang tadinya menggunakan stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, apa itu perbedaannya? Perbedaannya di sini adalah jika stimulus respon dulu kita menganggap realitas atau kebutuhan semua murid itu sama, maka teori kontrol mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal sama. Dalam teori kontrol dijelaskan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian dalam teori stimulus respon juga menyampaikan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun dalam teori kontrol, semua perilaku tentu memiliki tujuan. Nah, kemudian dalam teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tapi dalam teori kontrol, hanya Anda, hanya diri kita yang bisa mengontrol pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang dan kalah menjadi model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah. Itu tadi perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, dalam rangka menciptakan salah satu disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sedangkan disiplin positif adalah usaha untuk mengontrol diri dalam memilih tindakan agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan universal yang disepakati bersama. Adapun nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Tentunya hal ini sudah kita pahami bersama, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang mendasari manusia melakukan sesuatu itu adalah teori motivasi, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini disampaikan oleh Dean Goosen pada tahun 2004. Beliau mengatakan bahwa dalam melakukan sesuatu, manusia itu dimotivasi dua hal. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, ekstrinsik. Baik, motivasi intrinsik yaitu apabila untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan apabila tindakan mereka itu bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu dari dorongan dari diri sendiri untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, itu kalau motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Namun, beberapa yang dominan motivasi ekstrinsik, yaitu yang pertama, seseorang biasanya melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini didasari dari pertanyaan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini biasanya terjadi pada murid-murid kita, ya Bapak Ibu, bahwasanya mereka melakukan peraturan untuk menghindari ketidaknyamanan atau supaya tidak dihukum begitu.
Nah, motivasi ekstrinsik yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mendapatkan penghargaan seperti hadiah begitu nggih Bapak Ibu. Nah, ini didasarkan atas pertanyaan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik ini, maka yang paling baik adalah motivasi intrinsik nggih Bapak Ibu, bahwasanya orang melakukan sesuatu karena keinginannya sendiri, karena menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini masih terkait dengan teori motivasi yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu, yang biasanya kita terapkan yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman ternyata baik hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau kita terlalu sering menggunakan teori penghargaan dan hukuman, itu akan mematikan karakter anak Bapak Ibu. Bisa jadi anak itu melakukan sesuatu karena diberi hadiah, karena diberi imbalan. Nah, jadi untuk berikutnya anak juga akan mengharapkan imbalan, akan mengharapkan hadiah. Jadi bukan lagi pembentukan karakter, tapi mencari hadiah. Begitu juga dengan hukuman. Selanjutnya, Bapak Ibu, tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Nah, ini kelanjutannya tadi nggih Bapak Ibu, alternatif dari hukuman dan hadiah itu adalah restitusi. Bagaimana restitusi bisa menumbuhkan atau membangkitkan kesadaran diri mereka, kesadaran diri murid-murid kita. Lalu apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, hukuman biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tiba-tiba melakukan kesalahan, maka mendapatkan hukuman seperti itu. Kemudian bersifat satu arah, tidak ada dialog ya. Ketika melanggar peraturan berarti dihukum. Kemudian berupa fisik maupun psikis. Hukuman ini bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi biasanya sudah direncanakan. Murid kita mengetahui bahwa kalau tidak melakukan ini konsekuensinya ini, begitu nggih sudah direncanakan. Nah, kemudian biasanya juga diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian bagaimana dengan restitusi? Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mencari solusi dan memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak lagi menggunakan hukuman, tapi menciptakan keadaan bagaimana murid itu bisa menyadari kesalahannya dan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Kemudian Bapak Ibu, mari kita diskusikan bersama tentang hukuman dan konsekuensi seperti yang sudah tadi dipaparkan di depan. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Monggo bisa menyampaikan pendapatnya melalui langsung dengan cara raise hand atau bisa menyampaikan pendapatnya melalui chat box nggih Bapak Ibu. Nggih, Ibu Lisna izin ke belakang, silakan Ibu. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berpendapat. Pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ke pertanyaan keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah atau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Monggo Bapak Ibu bisa raise hand untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, ada jawaban dari Ibu di chat box. Yang pertama hukuman,
hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Baik, kita cek nih Bapak Ibu. Nah, ya, hukuman mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tepat sekali Bu Dia merupakan hukuman, nggih. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir juga merupakan hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu merupakan konsekuensi, nggih Bapak Ibu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga hukuman. Dan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret merupakan konsekuensi. Terima kasih atas jawabannya Bu Dia Nurwiyati dan Pak Wahyu. Berikutnya Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi nggih Bapak Ibu. Ada 5 pernyataan lagi masih tentang hukuman dan konsekuensi. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin menjawabnya secara langsung dengan raise hand, monggo. Ibu Dia mungkin? Atau Nggih, Pak Bu. Wahyu? Nggih, Bu Dia, monggo Bu Dia. Untuk pertanyaan yang pertama, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, Hukuman, membersihkan nggih. tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Yang keempat, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, termasuk hukuman. Dan yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, termasuk hukuman. Terima kasih Bu Sangada. Oke, terima kasih Bu Dia atas jawabannya, bagus sekali. Ternyata Bu Dia sudah sangat memahami, nggih. Coba kita cek. Hasilnya bagaimana? Nggih, tepat sekali jawabannya Bu Dia. Yang pertama, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang ini merupakan hukuman, nggih, Bapak Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Jadi anak mengetahui sendiri konsekuensinya. Kalau melakukan kesalahan ini maka harus mencari solusi bagaimana. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini juga merupakan konsekuensi karena di sini ada pernyataan di pelajaran PJOK, nggih Bapak Ibu. Kalau di pelajaran lain mungkin bisa bersifat hukuman, nggih. Kalau PJOK kan memang kebugaran, memang kesehatan begitu. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya juga merupakan hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan juga merupakan hukuman. Sekali lagi terima kasih atas jawabannya Bu Dia dan Pak Wahyu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kita berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa perlu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Hal ini karena biasanya melibatkan mereka nggih Bapak Ibu seperti peraturan sekolah misalnya. Kan biasanya sudah ada sejak lama dan dalam pembuatannya anak tidak dilibatkan. Beda dengan keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu kan timbul dari ide mereka sendiri dan disepakati bersama-sama sehingga nanti dalam penerapannya anak akan tergerak, akan lebih tergerak dan lebih bersemangat untuk menjalankannya. Nah, keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kalimat keyakinan kelas harus merupakan kalimat yang positif. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diyakini disepakati bersama-sama dan menggunakan kalimat yang positif, tidak menggunakan kalimat negatif. Nah, contohnya Bapak Ibu, ini ada keyakinan kelas 4. Ada hadir tepat waktu, meminta izin, berbicara dengan sopan, menjaga kebersihan, mengerjakan tugas, tidak bertengkar, melaksanakan piket, berbaris dengan tertib, dan saling menghargai. Baik, selanjutnya adalah yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai
kebajikan atau gar. Sebenarnya hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Gitu nggih Bapak Ibu, bahwasanya murid-murid kita terkadang melakukan pelanggaran atau melakukan pelanggaran tata tertib atau aturan di sekolah itu biasanya mereka disebabkan karena gagalnya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 nggih Bapak Ibu. Yang pertama adalah eh, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan penguasaan. Studi kasus ya Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus, Ibu Sulaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin berpendapat, kami persilahkan. Atau bisa menyampaikan pendapatnya melalui kolom chat box. Silakan Bapak Ibu hebat. Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Kebutuhan dasar apa yang belum dilengkapi oleh Tommy? Oke, Bu Lisna, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya dari kasus tersebut, pertama yang akan saya lakukan bila saya menjadi Bu Zulaiha adalah yang pertama akan memanggil Tommy, lalu saya akan mengonfirmasi tentang aduan-aduan dari temannya, lalu bertanya apakah hal tersebut benar. Bila hal tersebut benar, saya akan bertanya alasannya. Lalu tindakan yang akan saya lakukan tergantung pada alasan dari Tommy tersebut. Kalau menurut saya alasan Tommy kemungkinan besar karena bertahan hidup, dalam artian yaitu kebutuhan makan dan minum, karena di sekolah saya ada yang seperti itu, Ibu. Memang dia bekal atau sangunya itu bagi dia kurang, makanya dia sering meminta ke temannya. Menurut saya alasan Tommy itu untuk bertahan hidup. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bu Lisna atas pendapatnya yang luar biasa. Ya, tepat sekali Bu Lisna, kalau apa yang dilakukan Ibu Sulaiha sebaiknya memang benar ya, dipanggil dulu, dikonfirmasi benar atau tidaknya, baru kita melakukan tindak lanjut. Apakah yang akan kita lakukan selanjutnya itu tergantung dari nanti alasan apa yang dikemukakan oleh Tommy, kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, ternyata di balik kasus ini itu ada beberapa alasan, ternyata setelah dilakukan pemanggilan. Alasan Tommy yang pertama, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, nggih. Yang pertama karena ia lapar. Ya, tepat sekali seperti yang disampaikan oleh Bu Lisna. Orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian Tommy alasan yang kedua, karena dia merasa senang jika temannya memperhatikan dia. Temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, berarti di sini Tommy memang sengaja membuat ulah untuk diperhatikan. Jadi di sini Tommy membutuhkan kasih sayang yang lebih, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir, alasan Tommy yang kelima, karena ia melakukannya dengan iseng. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Begitu nih Bapak Ibu. Jadi nantinya tindak lanjut yang kita lakukan kepada Tommy itu tergantung alasan yang dikemukakan oleh Tommy.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk menghadapi murid-murid kita dalam keseharian, baik mengatasi masalah atau pelanggaran terhadap peraturan, seyogyanya kita juga harus mengetahui 5 posisi kontrol agar nanti tindak lanjut yang kita laksanakan itu tepat nih Bapak Ibu. Nah, apa saja 5 posisi kontrol tersebut? Nah, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Lalu bagaimana pengertiannya tentang 5 posisi kontrol tersebut? Yang pertama, apabila seorang guru bertindak sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman bisa berupa fisik maupun verbal. Verbal berarti dengan kata-kata, Bapak Ibu, dengan kata-kata yang menyakitkan, yang bisa menyakiti hati anak didik kita. Kemudian contohnya kalimat seperti ini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, begitu. Contoh kalimat menghukum secara verbal nggih. Hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan sebagai penghukum itu hasilnya kemungkinan anak didik kita menyimpan dendam nggih dan akan bersifat agresif di kemudian hari. Kemudian yang kedua, guru bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Guru bersuara lebih lembut, membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh kalimatnya begini, Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini kalimatnya lebih halus nggih Ibu, Bapak Ibu, tapi masuk ke dalam hati. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah, menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, posisi seperti ini juga berdampak buruk nggih Bapak Ibu, karena murid-murid kita kan kondisi mentalnya berbeda-beda. Ada yang memang jiwanya mantap, stabil, mungkin tidak akan dirasa nggih, tapi bagi anak-anak yang sudah introvert, kemudian rapuh jiwanya, kalau dibuat seperti ini akan menimbulkan luka yang lebih dalam lagi, akan menimbulkan rasa kecewa yang lebih dalam lagi. Nah, mungkin malah bisa menimbulkan bunuh diri dan sebagainya ya Bapak Ibu. Jadi, itu membuat rasa bersalah juga kurang tepat. Kemudian sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh kalimatnya begini, Ani, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, ini kan seperti dengan teman, Bapak Ibu, ini pendekatan guru sebagai teman. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, namun murid menjadi tergantung pada guru. Dan posisi sebagai teman ini juga harus ada kontrolnya, ya Bapak Ibu, jangan sampai terlalu dekat, maka wibawa seorang guru menjadi turun dan nantinya respek murid terhadap guru juga akan menurun. Kalau seperti itu nanti dalam pembelajaran juga kurang bagus. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah pemantau, di mana guru pada saat mengawasi sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Contoh, Adi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, kalau pemantau ini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Berikutnya adalah guru sebagai manajer. Pada posisi jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Apa yang kita yakini, contoh kalimatnya begini nggih Bapak Ibu, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kalau kita menerapkan sebagai posisi manajer, maka hasilnya murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, teori kontrol yang paling dianjurkan itu adalah teori manajer, posisi guru sebagai manajer, untuk menghasilkan pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif dan menjadikan budaya positif.
Kemudian Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu kebutuhan dasarnya, kemudian posisi kontrol kita dalam menghadapi murid-murid kita, bagaimana langkah atau tindak lanjutnya dalam mengatasi masalah, maka dalam pendidikan guru penggerak ini juga diajarkan tindak lanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Bagaimana kita merestitusi murid kita yang melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui pendekatan restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 langkah, nggih, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya begini, Bapak Ibu, jika kita menangani sebuah kasus atau anak didik kita melakukan pelanggaran, pertama kita stabilkan dulu identitasnya dengan kata-kata contohnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bu guru juga pernah melakukan ini, misalnya seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian kita memberikan lagi kata-kata seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nanti anak-anak akan mencari solusinya. Tentunya dengan dibantu oleh guru. Kemudian contoh penerapan segitiga restitusi. Ini contoh saya dalam melakukan restitusi, nggih, Bapak Ibu, waktu itu. Ini contohnya sedikit kami putarkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bisa. Tadi dilihat kamu datang terlambat ya. Kamu juga tidak pakai kaos olahraga sekarang. Iya maaf Bu. Bisa jelaskan pelan-pelan kenapa Nisa datang terlambat? Saya terlambat bangun dan lupa membawa kaos olahraga Bu. Oh, Nisa lupa. Jadi kalau lupa begini. Karena lupa kan wajar ya. Waktu juga pernah lupa. Tapi Nisa tetap harus bertanggung jawab atas kelalaian Nisa hari ini. Kira-kira apa yang akan Nisa lakukan? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Kita pikirkan bersama-sama ya. Kira-kira supaya Nisa datangnya tidak terlambat, apa yang bisa Nisa lakukan? Sepertinya saya akan membuat pengingat di HP. Akan mempersiapkan peralatan sekolah malam hari sebelum tidur Bu. Dan saya juga tidak akan tidur malam-malam lagi. Iya, bagus. Jadi Nisa akan membuat pengingat di HP, menyiapkan peralatan di malam hari, juga Nisa tidak akan tidur malam lagi. Iya, Guru yakin pasti Nisa bisa melakukannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan keyakinan kelas, kira-kira apa nih? Sepertinya bertanggung jawab dan disiplin. Iya, Nisa pintar sekali masih ingat keyakinan kelas kita. Jadi kita harus disiplin dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan hari ini. Iya Bu, saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya, baik. Sekarang Nisa boleh ikut olahraga memakai ini. Pas dulu, Nis? Iya. Maka nama saya Anissa. Setelah dilakukan segitiga restitusi oleh Bu Ade, saya merasa lega dan menyadari bahwa perbuatan saya keliru. Saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu, tadi video tentang praktik restitusi saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Cek Bapak Ibu. Izin bertanya, Bu, Ya. ada. Nggih, monggo Pak Bu Deni. Mohon maaf, izin bertanya. Terima kasih atas waktunya. Tadi berkaitan dengan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi mungkin yang saya tangkap perbedaannya hanya di adanya kesepakatan dan tidak, gitu, nggih. Untuk hukuman tidak adanya kesepakatan, tetapi hanya insidental ketika ada kesalahan atau adanya pelanggaran. Kemudian untuk yang konsekuensi itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Tetapi adakah perbedaan yang lain selain adanya kesepakatan dan tidak adanya kesepakatan antara hukuman dan konsekuensi begitu? Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Deni atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali. Apakah perbedaan hukuman dan konsekuensi? Apakah hanya terbatas kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba, sedangkan konsekuensi sudah terencana? Nah, selain itu, satu lagi Bu Deni, biasanya hukuman itu bersifat satu arah. Peserta didik atau murid kita cenderung tidak bisa melawan gitu, karena sudah dihukum ya sudah. Nah, kemudian biasanya berupa fisik ataupun psikis. Sedangkan konsekuensi itu biasanya diberikan berdasarkan sudah diketahui anak itu sudah tahu konsekuensinya. Jadi anak melakukannya pun dengan kesadaran, dengan apa ya, penuh kesadaran dan diharapkan menumbuhkan karakter yang baik. Kalau hukuman kan anak terpaksa melakukannya. Sehingga timbul rasa yang tidak enak dalam diri anak tersebut, sehingga dikhawatirkan akan timbul dendam, kemudian timbul ya dia mau sih, tapi tadi kembali lagi apa hanya hanya untuk menghindari hukuman. Jadi kalau dia melakukan sesuatu lagi, melakukan ataupun melanggar peraturan lagi, itu hanya untuk menghindari hukuman, bukan untuk menumbuhkan karakter baik atau apa ya karakter baik yang diinginkan oleh kita bersama. Selanjutnya kalau hukuman biasanya itu biasanya anak melanggar sebuah peraturan. Jadi peraturan itu kan dibuatnya biasanya anak tidak dilibatkan, gitu. Tiba-tiba sudah ada peraturan, baru ketika melanggar anak dihukum. Anak tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan alasan-alasannya seperti itu. Sedangkan konsekuensi biasanya kan anak dilibatkan. Ini biasanya keyakinan kelas gitu bersama-sama gitu. Jadi anak dilibatkan dalam pembuatannya, dalam aturan tersebut sehingga anak menjadi punya kesadaran. Oh, aku ngerti, saya tahu konsekuensinya seperti ini, jadi saya menghindari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Deni. Ada tanggapan? Cukup, sudah cukup jelas ya. Terima kasih, Bu Ada. Oke, terima kasih sekali, Bu Deni. Selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak, kami cukupkan sekian. Semoga pengimbasan budaya positif ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila banyak sekali kendala teknis maupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua yang berkenan hadir dalam ruang virtual ini. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, aku mau naik Selamat bisa Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. bisa long.